Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radya Abir Pertama. NIM 2061 dari kelas manajemen CD. Saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi 1 bab 7. Persediaan. Dan selanjutnya pengendalian persediaan, melaporkan dengan benar dalam laporan keuangan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu tujuan pembelajaran dan melindungi persediaan slide 1 dan 3. Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan: pesanan, pembelian, melindungi persediaan slide 3 dan melindungi tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggaran atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam: satu, mencegah; dua, dan mencari. Dan melindungi persediaan slide 2 dan 3. Pesanan pembelian. Memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan harus dilengkapi. Dan selanjutnya asumsi arus biaya persediaan sisa 1 dan dari 2. Masalah akuntansi muncul saat barang yang diperoleh dengan biaya yang berbeda dan periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya dan melaporkan persediaan. Penghitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Biaya diperoleh persediaan dimasuk ke dari 3 asumsi arus biaya dan ilustrasi asumsi arus biaya persediaan slide 1 dan 2. Asumsi 3 unit identik dari barang 10 dibeli selama bulan Mei, 10 pembelian, 18 pembelian, 24 pembelian, 9.000, 13, 14 biaya. Dan metode biayaan persediaan identik. Spesifik unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu. Spesifik persediaan akhir dari atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan slide 2 dari 2. Asumsi 1 unit dijual senilai 20.000 pada 30 Mei. 10 Mei unit terjual, 18 Mei unit terjual, 24 Mei unit terjual. Semuanya Rp13 tambah 14.000, 9 tambah 14.000. Dan selanjutnya asumsi arus biaya persediaan slide dari 2 dari 2. Asumsi arus biaya. Metode biaya persediaan. Biaya rata-rata tertimbang. Masuk pertama, keluar pertama. Barang dibeli, barang dijual, dan begitu juga barang dijual. Dan selanjutnya metode pembiaya persediaan. Pembelian 10 Mei, 18 Mei, 24 Mei, 9.000, 15.000, 20.000, 12.000, 18.000, biaya 24.000. Dan terus laporan 2 kerapatan. Dan selanjutnya metode biaya persediaan. Masuk pertama, keluar pertama. Please output people. Jumlah unit yang dijual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Asumsi unit yang terjual untuk yang pertama. Persediaan akhir berasal dari barang-barang. Dan metode biaya rata-rata tertimbang. Beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Dan baiklah, selanjutnya akan melanjutkan tentang metode pembayaran. Pertama, FIFO. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama biaya saat tersedia. Menjadi metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Data barang 120B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Barang 127B. Persiapan penjualan 30.000 unit, pembelian penjualan 30 unit, penjualan 30 unit, pembelian 7.500 dan 23.300. Dan tampilan 4 ayat jurnal dan akun persediaan FIFO. Tampilkan ayat jumlah jurnal dan akun persediaan per total. Beban pokok penjualan
persediaan 31 Januari 4.480, 4.480, 13.980, semuanya jadi 18.460. Dan selanjutnya metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Dan baiklah, selanjutnya akan menjelaskan tampilan 5 ayat jurnal dan akun persediaan perpetual rata-rata timbang. Tampilan ayat jurnal dan akun persediaan rata-rata pertimbang. Beban pokok penjualan persediaan 31 Januari 26.900 dan 8.280. Dan baiklah, selanjutnya metode biaya rata-rata tertimbang dalam sistem persediaan perpetual. Biaya unit data tertimbang dihitung setiap dan pembelian yang dilakukan. Biaya unit digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya. Disebut rata-rata bergerak. Dan baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan membicarakan tentang metode masuk pertama keluar pertama, FIFO slide 3 dari 3. Beban pokok penjualan sebesar 26.760 seperti ditunjukkan berikut ini. Persediaan awal 1 Januari 20.000, 20 juta. Pembelian 1 11.200, 13.960. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari 45.180.000. Persediaan akhir 31.000. Tampilan 6 arus biaya FIFO. Barang tersedia untuk dijual. Beban pokok penjualan. Tampilan arus biaya info. 1 Januari 1.000 unit Rp 20.000. 10 Januari 15 unit 22.400 perak. 30 Januari 600 unit 23.300 perak. Dan 9.300 980.000 45. Dan selanjutnya metode biaya rata-rata tertimbang setelah satu unit. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang. Total biaya untuk tersedia untuk dijual. Unit tersedia untuk dijual. Dan baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode biaya rata-rata tertimbang dan data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya rata-rata tertimbang mencatat biaya tersedia untuk dijual 45.180.000, 2.100 unit Rp 21.510 per unit. Dibulatkan. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Persediaan awal. Dan selanjutnya membandingkan metode biaya persediaan C1 dan 2. FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang. Biaya sisakannya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan. 2. Laba bruto. 3. Laba neto. 4. Persediaan akhir. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan 7 pengaruh dari perubahan biaya harga. Metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang plus peningkatan biaya harga. Jumlah tertinggi FIFO. Jumlah terendah. Jumlah tertinggi, jumlah terendah. Beban pokok penjualan. Laba bruto, laba neto, persediaan akhir barang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan metode biaya persediaan level 1, 2, dan 3 menggunakan sistem persediaan perpetual. Laporan laba rugi persial penjualan. Beban pokok penjualan laba bruto persediaan 31 Januari 39 juta 66.720, 12 juta 280, 18 juta 480. Biaya rata-rata tertimbang 39 juta 26 juta 900, 18 juta 280. Dan selanjutnya penilaian pada nilai yang lebih terendah antara biaya atau pasar rate 1 dan 3. Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada
biaya peroleh metode nilai pasar. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai yang realisasi neto. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Dan selanjutnya penilaian asumsi data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awal 1 juta, perkiraan harga jual 18.000, perkiraan beban penjualan 105.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 650.000, dihitung sebagai nilai pasar. Nilai realisasi neto 18.000, 150.000, 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650, yang mana lebih rendah dari biaya proses sebesar 1 juta, dan nilai pasarnya adalah 650.000. Dan selanjutnya persediaan di laporan posisi keuangan slide 1 dan 2. Persediaan biaya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal berikut juga dilaporkan. 1. Metode untuk menghitung biaya persediaan FIFO. Untuk biaya rata-rata tertimbang, metode penilaian persediaan biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Dan selanjutnya saya akan membicarakan tentang penilaian pada yang lebih rendah antara biaya atau pasar. 3. Barang 100 unit memiliki 5.000. Batas atas berapa jual BP 550.000. Batas bawah BAML 5.500, 600, 4.900.000. ICM 4.900.000, selisihnya 11.000. Penyesuaian kerugian atas penilaian persediaan. Dan selanjutnya saya akan membicarakan tentang
Dan metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada Adskot. Langkah 2, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba. Langkah 3, hitung perkiraan beban pokok bruto. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada yang salah, saya minta maaf. Saya akan tutup pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.